السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah, di tengah fitnah yang merajalela di zaman ini, Allah masih memberikan kita keteguhan dan kesempatan untuk belajar agama dengan berbagai macam warna perubahan terhadap dunia ini. Namun kita jangan sampai berubah dalam urusan akidah dan manhaj. Apapun kondisi kita, baik kondisi kita senang atau kondisi kita susah, kita tetap harus berada di atas manhaj ini. Karena tujuan kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jangan sampai bersikap terhadap suatu kejadian dengan sikap yang bodoh tanpa mempertimbangkan maslahat dan mudarat, tanpa membangun sikap tersebut di atas ilmu. Maka semua harus dibangun di atas apa? Ilmu. Dan ketika kita bisa belajar seperti ini, maka kita lapangkan dada untuk menerima apa saja yang Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau sampaikan kepada kita umatnya. Baik, insyaallah malam ini kita akan mulai bab baru dari kitab Al-Fawaid, yaitu Al-Mabahas Tsani, pembahasan yang kedua, Al-Quran wa Tafsir, Al-Quran dan beberapa tafsir ayat-ayat yang ada dalam kitab ini. Faslun halun nasi ma'al Quran. Pasal mengenai keadaan manusia ketika bermuamalah dengan Al-Quran. Mereka kebanyakan mengabaikan Al-Quran. Manusia kebanyakan mengabaikan Al-Quran. Wa hajrul Quran anwa'un. Mengabaikan Al-Quran itu ada beberapa macam. Artinya ada beberapa kategori. Yang pertama, hajru sima'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Pertama, tidak mau mendengarkannya sekaligus tidak mau mengimaninya dan tidak mau memperhatikan Al-Quran. Artinya ini memboikot sama sekali. Seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Al-Walid Ibnu Mughirah. Mereka sama sekali tidak mau dengar. Sekalinya mereka dengar, langsung terkesima. Itu yang mereka takutkan. Makanya mereka tidak mau mendengar sama sekali. Ya. Yang kedua, hajrul amal bihi wal wuqufi 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Keadaan yang kedua, tidak mau mengamalkan Al-Quran itu dan tidak mau mengamalkan, tidak mau mengambil ketentuan halal dan haram yang ada di dalamnya. Meskipun
dia membacanya, dan beriman kepadanya. Maksud iman di sini beriman bahwa Al-Quran itu benar, tapi dia tidak mau mengamalkan dan tidak peduli dengan halal dan haram yang dituliskan dalam Al-Quran. Keadaan yang pertama kafir. Keadaan yang kedua ini tergantung kondisi. Ya, apa yang dia tidak amalkan. Kalau dia tidak amalkan sholat, maka itu perselisihan terjadi antara ulama. Pada perkara itu terjadi perselisihan. Kalau dia tidak mau mengamalkan, misalnya dia tetap kerja di riba dan seterusnya, maka dia jatuh pada perkara haram, tidak kafir. Nah, ada orang seperti itu, beriman Quran itu benar, dia baca juga Quran, tapi tidak peduli dengan halal dan haram. Yang ketiga, hajru tahkimihi wat-tahakkumu ilaihi wat-tahakkumi ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi wa i'tiqadu annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafdhiyyatun la tuhassilul ilma. Yang ketiga, meninggalkan berhukum dengan Quran. Dan berperkara dengan membawakan nas-nas Al-Quran. Mereka tidak mau. Baik dalam urusan usul atau pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Bahkan berkeyakinan bahwa Al-Quran dan dalil-dalil yang tertulis di dalamnya tidak menunjukkan kebenaran yang bisa diyakini secara pasti. Orang seperti ini terkena penyakit nifaq, zindiq, yang persentase keislamannya lebih sedikit daripada kecenderungannya kepada kekufuran. Lebih banyak kecenderungannya kepada apa? Kekufuran. Dan ini terjadi di zaman ini. Yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi min. Tidak mau mentadaburinya dan tidak ingin memahaminya, serta tidak ingin mengetahui tujuan dari ungkapan-ungkapan yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mau mengerti, tidak mau memahami, ya tidak mau juga mengetahui apa yang diungkapkan oleh Allah yang berbicara dengan Al-Quran itu. Tidak mau. Ya. Tentu orang seperti ini hatinya bisa terkunci mati. Makanya banyak qari yang menjadi munafik. Ya. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Yang paling banyak menjadi munafik dari kalangan umatku adalah para qurra, ahli baca Quran, yang tidak mau mentadaburi isi dan maknanya. Otomatis dia tidak akan mengamalkan yang diinginkan oleh Allah. Yang kelima, hajrul istishfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulubi wa adawaiha fayatluba shifa'a da'ihi min ghairi wa yahjuru at-tadawiya bihi.
Yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber yang mengobati sakit hati dan juga sakit anggota badan. Tidak menjadikan Quran sebagai obat pada semua penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit-penyakit yang lain. Lalu dia mengambil kesembuhan itu dari selain Al-Quran, serta tidak mau berobat dengannya. Orang seperti ini juga dianggap mengabaikan Al-Quran. Ya. Tanpa ada orang seperti itu. Ada orang tidak mau berobat kecuali yang masuk akalnya. Kalau tidak diteliti secara ilmiah dia tidak mau berobat. Bagus, silakan. Tapi begitu mentok penyakit tersebut tidak dapat dideteksi apa penyakit sebabnya, maka mau tidak mau harus diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ada orang Padang pernah datang, dia dari Padang tapi sengaja datang ke Jakarta mau diruqyah oleh anak. Tapi yang membawanya ke Jakarta istrinya. Suami sebenarnya tidak mau. Suaminya ini selama 3 bulan tidak buang air besar. Dan dia dokter spesialis, dokter dalam. Selama ini dia mengerti penyakit dalam orang lain, tapi penyakit dia sendiri tidak ngerti. 3 bulan tidak buang air besar. Tidak buang air itu 3 bulan, bayangkan. Dan istrinya dokter juga, dua-duanya dokter. Kata istri diruqyah saja sampai di Jakarta. Tak jadi diruqyah akhirnya. Karena suami katakan, bagaimana proses ruqyah itu? Bagaimana penelitian secara ilmiah? Ya nggak bisa. Karena dia adalah pengobatan dengan wahyu. Maka dia tidak mau berobat dengan Quran. Dan akhirnya pulang kembali ke Padang. Diperiksa dengan alat-alat canggih di Jakarta, Surabaya, tidak ada penyakit apa-apa. Tapi dia merasa sakit di perutnya. 3 bulan tidak buang air besar. Ini termasuk orang-orang yang tidak mau, termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran dari sisi yang lain. Dari sisi pengobatan. Ya. Memang ruqyah itu tidak masuk akal. Gimana masuk akal? Enggak masuk akal. Karena dia adalah pengobatan yang bersifat wahyu. Wa kullu hadza dakhilun fi qoulihi ta'ala. Semua keadaan di atas masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan. Ini penjelasan daripada ayat ini. Jadi di sini Ibnu Qayyim menyebutkan dulu keadaannya, baru dibawakan dalil. Lalu setelah itu beliau beri komentar, wa in kana ba'dul hajri ahwana min ba'd. Walaupun sebagian pengabaian ini lebih ringan daripada yang lain. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Kalau sekedar tidak mengobati masih lebih ringan lah. Ya, tidak mengobati penyakit dengan Al-Quran maksudnya. Tapi kalau tidak mau mengobati penyakit hati dengan Al-Quran, itu berat. Karena obat penyakit hati itu hanya dengan Quran. Rasulullah SAW dalam doa kegalauan yang beliau ajarkan kepada para sahabat, beliau mengatakan, anta ja'alal Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa dhammi. Kan gitu sambungan doanya. Allahumma inni abduka
ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ini obat penyakit hati. Penyakit hati. Kemudian tentu mengabaikan tadabbur Al-Quran lebih berat daripada tidak mau berobat dengannya. Karena ini sumber terkunci matinya hati. Kata Allah, bagi mereka yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau menghayati isi-isi Al-Quran? Atau hati mereka yang telah membatu. Dan Quran itu penuh keberkahan, tapi keberkahan itu dapat kita ambil ketika kita merenungkan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Ya, bagaimana cara mengambil keberkahannya? Yaitu agar mereka mentadabburinya. Dan agar orang yang memiliki akal yang lurus mengambil pelajaran dari ini Al-Quran. Tentu tingkatan yang paling tinggi yang sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam atau dia tidak diakui keislamannya, yaitu tidak mau mendengar sama sekali dan tidak beriman kepadanya. Ya, kalaupun beriman setengah-setengah. Hanya dijadikan kitab penelitian ya ilmu-ilmu yang ada saat ini. Tidak sampai di iman. Kemudian kata beliau, kadzalikal harju alladhi fi suduri minhu. Demikian pula keadaan ya keraguan yang ada di dalam hati, termasuk keraguan terhadap Al-Quran ini. Jadi banyak keadaan ketika seorang itu merasa berat menerima Al-Quran. Keadaan pertama, فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ حَرَجًا مِنْ إِنْزَالِهِ وَكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Pertama, terjadi keraguan tentang Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah atau tidak. Ya. Apakah dia benar-benar diturunkan dari sisi Allah atau dia adalah buatan Muhammad? Ini adalah keraguan. Ya. Dan ini terjadi pada diri sebagian manusia. وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعد مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به. Keraguan yang kedua yaitu tentang siapa yang mengatakan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Arti gini, apakah Quran ini betul ucapan Allah atau bukan? Kalau yang pertama dia ragu diturunkan dari sisi Allah. Kalau yang kedua ini dia yakin Quran diturunkan dari sisi Allah. Tapi apakah Quran yang diturunkan dari sisi Allah ini ucapan Allah atau tidak? Faham sampai sini? Ya. Atau dia meragukan Al-Quran itu makhluk atau tidak? Apakah dia makhluk dari sebagian makhluk-makhluk Allah yang diilhamkan oleh yang lain kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini menjadi keraguan juga, seperti keraguan Mu'tazilah, keraguan sebagian Gulatul Asy'ariyah
Ya, mereka meragukan Quran itu sebagai kalam Allah. Yang ketiga, taratan yakunu min jihati kifayatihi wa adamiha wa annahu la yakfi al-ibad bal hum muhtajuna ma'ahu ila al-ma'qulati wal aqsiyati wal aqisati au al-ara'i au siyasat. Ini baru saja disampaikan oleh tokoh agama kita di Indonesia saat ini. Poin yang ketiga ini, yaitu meragukan akan kecukupan Al-Quran untuk dijadikan sebagai sumber agama. Dia ragu bahwa Al-Quran itu sudah cukup atau tidak. Ya. Sehingga mereka tidak hanya ingin merujuk kepada Al-Quran. Mereka ingin merujuk kepada al-ma'qulat, analogi-analogi. Kemudian kiasan-kiasan, pendapat-pendapat, atau kebijakan politik. Jadi mereka tidak hanya butuh kepada Quran, mereka butuh kepada yang lain. Baru saja beberapa waktu yang lalu kami dengar pidato tokoh agama di negeri kita ini, bahwa kita butuh ilmunya Plato, ilmu filsafat, untuk dipadukan dengan Al-Quran, dengan wahyu. Kita katakan kita cukup dengan wahyu Allah, karena kita tidak butuhkan kecerdasan yang terlalu luas sehingga kita keluar daripada ketaatan. Ingat, Quran itu pertama kali dia tidak butuh orang yang cerdas. Dia butuh orang yang taat dengan segala keterbatasannya. Orang kalau tidak taat kepada isi Al-Quran, secerdas apapun dia tetap dikatakan jahiliyah. Contoh siapa? Al-Walid bin Mughirah, ketua gengnya Abu Jahal. Abu Jahal itu punya ketua geng namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini orang cerdas zaman itu. Tapi karena dia tidak beriman kepada Quran, dia disebut jahiliyah. Di sisi yang lain ada istri Nabi yang pada saat sebelum Nabi menikahinya dia belum bisa membaca. Siapa kira-kira? Istri Nabi yang tidak bisa membaca tapi dia sudah beriman. Setelah nikah dengan Nabi baru diajarkan baca oleh temannya. Siapa kira-kira? Berarti antum jarang baca sejarah. Namanya Hafsah. Hafsah itu siapa? Anak siapa? Anak Umar. Di tahun ketiga Hijriyah meninggal suaminya di perang Uhud. Rasulullah SAW menikahinya. Saat Nabi menikahinya dia belum bisa baca. Dia bisa baca setelah di rumah Nabi diajarkan oleh guru privat namanya Syifa. Siapa gurunya? Syifa. Perempuan dan temannya Hafsah. Tapi dia dikatakan mukminah sebelum dia bisa baca dan setelah dia bisa baca. Maka kita tidak butuh pada kiasan-kiasan, tidak butuh pada ilmu filsafat. Yang kita butuhkan adalah hati yang jernih yang mau mengakui kebenaran Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, orang-orang ini ragunya dari sisi itu. Dia tidak mau langsung mengamalkan sami'na wa ata'na tadi. Dia harus bawa dulu ke ilmu-ilmu filsafat. Lebih mengenaskan lagi, mereka merujuk kepada keadaan Iran, Syiah Iran. Syiah Iran itu memadukan antara ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi dengan apa? Filsafat. Pantas mereka rusak keyakinannya. Ya.
Ulama-ulama Iran, itu ulama Syiah itu begitu prosesnya. Kemudian wataratan yakunu min jihati dalalatihi wa ma urida bihi haqa'iquhu al-mafhuma minhu 'inda al-khitab aw urida bihi ta'wiluha wa ikhrajuha an haqa'iqiha ila ta'wilatin mustakrihatin mustarikatin. Yang keempat, terkadang mereka ragu dari sisi kandungan ayat-ayat Al-Quran itu dan apa saja yang diinginkan dan apa saja hakikat-hakikat yang dipahami yang diinginkan darinya. Mereka ragu kandungannya, meragukan ini isinya, ini tujuannya, mereka ragukan itu. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka ragukan kalau diterjemahkan Allah itu beristiwa di atas arsy. Mereka ragukan hakikat itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ingin mentakwilnya dan mengeluarkan ayat-ayat itu dari hakikatnya kepada takwil-takwil yang tidak disukai dan masih bersifat multitafsir. Ya, dengan tafsiran yang beragam, yang jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tadi, kandungan ini tujuan. Misalnya gitu. Allah katakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Antara manusia ada yang mengambil lahwal hadis. Lalu disampaikan oleh para sahabat kandungan maksud dan tujuannya adalah mengambil alat-alat musik sebagai alat untuk menjauhkan orang dari Quran. Nah, mereka tidak mau terima kandungan ini sehingga butuh tafsiran mereka sendiri. Ya, mereka tolak. Dan ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu mengikuti hawa nafsu. Wa taratan yakunu min jihati kauni tilka al-haqa'iq wa in kanat muradatan fa hiya thabitatun fi nafsi al-amr aw awhama annaha muradatun li darbin min al-maslahah. Yang kelima, keraguan mengenai makna keraguan mengenai makna tersebut, maksudnya meskipun makna hakikat ini merupakan makna yang dikehendaki, tapi apakah dia dikehendaki secara utuh ataukah dia dikehendaki karena adanya suatu maslahat. Iya. Misalnya contoh Isa Bugis. Mereka meyakini bahwa wajib sholat yang diperintahkan dalam Al-Quran. Tapi apakah kewajiban sholat itu kewajiban yang baku atau karena ada sesuatu sebab yang bila kita hindari sebab itu maka tidak perlu sholat. Ternyata mereka salah paham tentang firman Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti sholat itu diperintahkan untuk orang yang berbuat keji dan mungkar. Kalau kita tidak berbuat keji dan mungkar, maka tidak wajib sholat. Paham nggak? Ada orang seperti itu dalam meragukan Al-Quran. Demikian juga misalnya, kenapa dilarang berzina? Karena takut terjadi percampuran air mani dan keturunan. Tidak jelasnya keturunan. Hanya sekedar itu. Kalau misalnya kita zina pakai kondom misalnya, berarti boleh dong. Nah itu keraguan dari sisi itu. Mereka berusaha untuk lari dari kenyataan dengan alasan bahwa perintah dan larangan itu karena pertimbangan maslahat mudarat. Nah kalau kita bisa mensiasati maslahat mudaratnya, berarti yang diperintah tidak usah diamalkan, yang dilarang dilakukan. Gitu. Dan ini adalah orang-orang yang meragukan Al-Quran. Ini keadaan yang sangat buruk yang terjadi pada diri manusia.
Fakullu haula'i fi sudurihim harajun minal Qur'an. Semua orang yang ragu dalam 5 kelompok tadi, semuanya meragukan Al-Quran. Wahum ya'lamuna dzalika min nufusihim wa yajidunahu fi suduri. Dan mereka mengetahui hal itu pada diri mereka. Dan mereka pun dapati itu dalam dada mereka. Jadi kita tidak boleh ragu tentang Quran. Hatta misalnya kita berbuat salah, jangan sampai kesalahan kita itu kita katakan, ya, ini mungkin ada benarnya nih saya lakukan ini. Misalnya. Karena ada sebagian kesalahan yang didatangkan, yang dibuat talbis oleh syaitan, seakan-akan itu adalah kebenaran. Ya. Misalnya, Allah melarang apa? Judi. Allah melarang apa? Judi. Ketika Allah melarang judi, orang berusaha mencari tahu kenapa judi dilarang. Akhirnya mereka salah paham juga dengan ayat-ayat Allah bahwa judi itu mendatangkan permusuhan. Berarti kalau kita judi sambil bercanda, seterusnya, udah relakan aja dia yang menang misalnya. Boleh dong. Ya, ini namanya apa? Namanya ragu terhadap Al-Quran itu sendiri. Mensiasati hanya sekedar mengatakan bahwa Quran itu melarang kita karena pertimbangan begini. Sama seperti pengharaman daging babi. Diteliti oleh orang bahwa pengharaman itu karena ada cacing pita. Berarti kalau bisa disaring cacing pita itu dari daging babi, dagingnya jadi apa? Halal. Ini juga meragukan. Itu yang saya katakan tadi, banyak orang yang ragu terhadap Al-Quran. Wala tajidu mubtadi'an fi dinihi qattu illa fi qalbi harajun minal ayati allati tukhalifu bid'atahu. Kau tidak dapatkan seorang pelaku bid'ah di dalam urusan agama, melainkan dalam hatinya terdapat keraguan terhadap ayat-ayat yang menyelisih bid'ahnya. Misalnya Mu'tazilah, dia ragu terhadap ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Seperti ayat yang berkaitan dengan tangan, wajah, Allah bisa bicara, mereka ragu. Atau seperti ragunya orang-orang ahlul bid'ah, mereka ragu tentang firman Allah, ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Apa mereka punya sekutu yang membuat syariat agama buat mereka yang Allah tidak izinkan. Ayat ini mereka akan ragukan. Baik dia ragukan ayatnya atau dia ragukan kandungannya atau pemahamannya. Bukan begitu bro, katanya. Bukan begitu maknanya. Ini kan meragukan apa? Dalalah Tuhan. Meragukan kandungannya. Ya. Atau bid'ah-bid'ah yang lain. Bid'ah khawarij misalnya. Dia akan meragukan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan terhadap sikap mereka. Misalnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri karena Allah penyayang bagi kalian. Lalu mereka ragu dengan kenapa larangan itu dilarang. Akhirnya mereka membawakan bahwa larangan itu larangan bunuh diri untuk selain jihad. Cari-carilah pembenaran dengan bawakan dalil ada sahabat yang melemparkan diri dalam benteng untuk membuka benteng Nabi palsu pada zaman Musailamah al-Kadzdzab. Itu kan lari dari ayat dengan membawa hadis untuk meragukan kandungan larangan tadi. Gitu. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, setiap orang pelaku bid'ah pasti terdapat keraguan dalam hatinya terhadap ayat-ayat yang menyelisih bid'ahnya. Bahkan saya pernah diajak debat lagi, tapi saya dijebak untuk berdebat oleh beberapa orang tokoh waktu itu.
Saya duduk selesai sholat asar, tiba-tiba saya dikerumuni oleh beberapa tuan guru. Dia katakan bahwa ajaran kamu ini ajaran sesat. Kita udah dijustifikasi sesat, bahkan dikatakan PKI waktu itu. Dari sisi mana Pak ajaran saya dikatakan sesat? Kamu melarang kami berbuat begini dan begitu. Lalu saya bawakan ayat Al-Quran. Bukankah agama ini tidak boleh ditambah-tambah Pak? Mana dalilnya? Ketika saya bawakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya. Lalu dia katakan itu ayat yang keluar dari mulut kamu, bukan Al-Quran. Akhirnya saya bawakan Quran terjemahan Depak yang ada di lemari masjid itu. Begitu saya bawakan ini Pak, baca sendiri. Oh itu Quran buatan kamu. Nah dari lemari sana saya bawa. Dari lemari saya ambil. Saya ambil lagi satu lagi. Akhirnya dia pergi, tidak mau lagi ngomong sama saya. Sampai dia mati. Dua-duanya tokoh. Dan udah mati. Semoga Allah mengampuni dan merahmati. Jadi itu menunjukkan bahwa banyak orang yang meragukan ketika bertentangan dengan apa? Bid'ah. Kemudian kama annaka la tajidu zaliman fajiran ila fi sadri harajun min al-ayati allati tahulu bainahu baina iradatihi. Demikian juga kau tidak dapatkan seorang yang zalim, yang jahat, melainkan di dalam dadanya terdapat keraguan terhadap ayat-ayat yang menghalangi antara dirinya dan tujuan syahwatnya. Ya. Itu keadaan orang-orang zalim. Seperti ayat-ayat musik. Ya kan mereka ragukan kalau ayat lahwal hadis itu diartikan dengan musik dan lagu. Ya. Atau ayat-ayat mengenai larangan berpacaran, ya. Dan situ kan ada ayat larangan pacaran. Wala taqrabu zina. Kalimatnya wala taqrabu, bukan wala taznu. Berarti yang dilarang apa? Pacaran. Boleh berpacaran. Pacaran itu haram. Lalu mereka tafsirkan itu tidak boleh pacaran kalau tidak tujuannya menikah. Kalau tujuannya untuk menikahi boleh pacaran. Maka hindari ini. Dan lebih mengenaskan lagi kalau orang sudah ngaji pacaran. Udah begitu ada istrinya lagi. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun dia katakan itu haram, masih ringan. Artinya masih lebih ringan walaupun dia berjatuh pada dosa besar. Tapi kalau dia katakan, kan larangannya itu kan untuk orang yang tidak ada tujuan menikah. Ya betul. Ya, tidak boleh mendekati zina, artinya tidak boleh pacaran. Karena pacaran wasilah kepada zina. Ya. Fatadabbur hadzal ma'na, thumma irda li nafsika bima tasha'. Maka renungkanlah makna yang disampaikan ini, kemudian silakan engkau terima dengan lapang dada. Ridholah dengan apa yang dijelaskan itu. Ya. Ini mengenai keadaan manusia ketika dia bermuamalah dengan Al-Quran. Maka pantas Rasulullah SAW melapor kepada Allah banyak dari umatnya ini yang mengabaikan Al-Quran. Cara mengabaikannya tadi ada beberapa keadaan. Pertama, tidak mau dengar sama sekali. Terus tidak mau beriman sama sekali. Bahkan dia mengabaikannya sama sekali. Yang kedua, tidak mau mengamalkan apa yang dia yakini dan apa yang dia baca. Tidak mau mengikuti halal dan haramnya. Ya. Yang ketiga, tidak mau berhukum kepada Quran dan Sunnah. Ya, baik dalam pokok-pokok agama maupun cabangnya. Yang keempat, tidak mau tadaburinya, tidak mau menghayatinya, tidak mau memahaminya. Ya. Kemudian yang kelima, tidak berobat dengan baik penyakit hati maupun penyakit yang lain. Kan penyakit yang lain itu ada penyakit badan, ada penyakit kesurupan.
Dan itu juga obatnya dengan Al-Quran. Ya. Beberapa kali ana ruqyah orang jarak jauh, tapi ana harus syaratkan ada orang di luar sana yang pegang. Alhamdulillah beberapa ibu-ibu yang hamil juga mereka sembuh dengan ruqyah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada yang perhatikan dia di sana, nggak berani kita ruqyah. Alhamdulillah berapa orang yang kita ruqyah tanpa kita ketahui bagaimana cara Allah mengobatinya, nanti kita jalani sebab sembuh. Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat itu biasanya dia serang balik. Kemarin ada ruqyah orang Singapura, orang Indonesia tinggal di Singapura. Ya, dia Indonesia tinggal di Singapura. Sampai ini kayak kecekek suaranya, tidak bisa ngomong. Jadi tubuhnya itu kayak dibakar api. Tapi di sana tidak ada yang lihat. Tapi waktu itu anak nanya ada yang lihat atau tidak. Begitu anak ruqyah, hilang suaranya. Nah, kemudian tidak lama kemudian saya tanya, kamu keadaannya bagaimana? Ya lagi kesurupan. Lama dia baru sadar, baru dikasih tahu, tidak ada yang lihat saya di sini. Ya udah berhenti ruqyah. Ya, saking parahnya itu, selesai ruqyah dia malam itu, anak kayak setengah tidur gitu, didatangi orang bertanduk, dan dia mau incar Said yang ada di sampingan itu, anak saya. Lalu saya cekik sampai mati. Dalam kayak orang sadar dan antara tidur dan tidak tidur itu kan kayak orang mimpi akhir. Dan orang ini yang saya ruqyah belum lagi dia telepon saya. Ya mudah-mudahan dia sudah sembuh. Betul-betul datang orang yang kayak bertanduk itu, cekik mati. Tapi ada satu yang pergi, yang sambil marah-marah dia pergi. Itu kondisi ruqyah. Ruqyah orang itu tidak gampang juga. Butuh mental. Pas itu terjadi di rumah, pagi-paginya diomeli sama istri anak. Makanya ruqyah orang di rumah. Gitu. Udah terserah kamu mau ceramah bagaimana. Kan anak laki-laki satu-satunya. Nah ini mengenai berobat dengan Quran. Jadi ini ada 5 cara orang meninggalkan Quran. Kemudian ada lagi yang ragu. Dia sih tidak tinggalkan sebenarnya, tapi dia ragu. Sebagiannya tinggalkan, sebagian tidak. Ragu dengan apakah Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Kalaupun dia yakin dari sisi Allah, dia ragu. Apakah dia kalamullah atau kalam manusia. Kalaupun dia yakini itu sebagai kalamullah, dia juga ragu. Apakah sudah cukup Quran itu sebagai sumber hukum atau butuh tambahan ilmu lain. Kalaupun dia sudah cukupkan dengan Al-Quran, dia masih ragu tentang makna Al-Quran itu apakah begitu maknanya. Tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifatnya. Sehingga dia butuh takwil. Ya. Ada juga yang dari sisi-sisi yang lain. Dia meyakini Quran itu sebagai sumber hukum. Meyakini, tapi dia ragu apakah itu sumber hukum yang baku atau karena ada pertimbangan baru diamalkan. Bagaimana bentuk orang tidak ragu? Dia akan katakan sami'na wa ta'ana. Berat atau ringan dia akan katakan sami'na wa ta'ana. Biasanya yang meragukan seperti ini, walaupun dia yakin kebenaran Al-Quran, biasanya mereka yang berbuat bid'ah. Karena mereka akan meragukan ayat-ayat yang bertentangan dengan bid'ah mereka. Coba antum lihat para habai, para ustadz-ustadz. Sering gak antum dengar mereka menyampaikan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum? Semua ahlul bid'ah jarang menyampaikan ayat ini. Siapa saja. Mau Abdul Somad, mau Uwa, mau Adi Hidayat, mau siapa aja. Habib Rizik,
Habib Bahar bin Smith, apalagi ya, apalagi Habib-Habib dongeng-dongeng. Berani mereka tafsirkan ayat itu. Kenapa dia tidak tafsirkan ayat itu? Karena bertentangan dengan bid'ah mereka. Gitu ikhwan. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Bahwa Al-Quran itu kita dapat. Biasanya ini orang tidak berkaitan dengan masalah hudud Ustaz. Bagaimana hudud? Itu berarti kaitan dengan keraguan dia yang kelima tadi. Bahwa hudud itu berkaitan dengan maslahat mudarat aja. Bukan hukum yang baku. Atau dia berkaitan dengan memboikot Quran dengan bagian yang ketiga di atas. Tidak mau berhukum dengan Quran. Dengan dicampurin keraguan ini. Misalnya potong tangan udah tidak relevan lagi zaman ini misalnya. Atau dirajam, hukum kisos. Tetap sepanjang zaman Al-Quran itu berlaku hukumnya. Oleh karena itu orang yang menghindari hukum Quran itu pasti disiksa dengan hukum yang dibuat sendiri. Disiksa dengan hukum dibuat sendiri. Nggak usah jauh-jauh deh. Hukum yang dibuat oleh mereka, anak-anak nggak boleh nikah kecuali setelah umur 19 tahun. Ya kan? Sehingga negara ini dihukum oleh Allah dengan banyaknya anak-anak di bawah umur zina. Di bawah umur itu zina, mereka terpaksa zina. Atau nggak usah negara deh, hukum di keluarga. Kamu nggak boleh menikah kecuali seusai kuliah. Siapa yang buat hukum seperti ini? Hukum anak tidak boleh menikah kecuali selesai kuliah. Sehingga anaknya yang sudah kebelet mau nikah, zina, hamil di luar nikah, lalu disalahkan anaknya. Padahal dia yang membuat apa? Sebuah hukum. Nabi Nabi mengatakan bahwa orang yang punya kemampuan disuruh apa? Nikah. Ya ma'syarul syabab man istata'a minkum minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, nikahlah. Apa mau ditunggu? Banyak kan sekarang akhirnya anak-anaknya jadi banyak maaf ayam kampus. Berzina di kampus. Karena dia butuh hubungan. Sehingga memilih jalan yang haram. Ya. Diperhatikan ya. Jadi ini termasuk hukum yang dibuat sendiri. Apalagi sampai meragukan hukum hudud. Maka pantas di Indonesia ini banyak terjadi pembunuhan. Orang bunuh di Indonesia gampang-gampang. Tidak ada yang dipotong tangannya, ya korupsinya tidak tanggung-tanggung. Ratusan triliun. Setelah itu dikasih kamar VIP kan. Pezina sekarang selingkuh itu lagi ngetren nih. Selingkuh itu dianggap biasa aja. Karena tidak ada rajam. Kalau ada yang dirajam sekali aja ditontonkan di TV One misalnya. Malam ini live streaming rajam seorang ibu-ibu yang berzina dengan kakek-kakek. Gitu kan. Dan keduanya akan dirajam. Kira-kira ada lagi enggak aki-aki yang mau berzina? Enggak ada yang berani. Kecuali sedikit. Sembunyi-sembunyi. Maka itu hukuman sebenarnya. Terjadi banyak kekacauan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, ada lagi? Yang mana itu? Ya. Karena ini juga dalam sosial seperti ini kan masih permasalahan kita itu bagaimana mereka benar masalahnya. Sementara kita mencari guru yang sekarang kita lagi ngapain? Oke, barakallahu fikum. Iya.
tidak mengamalkan Al-Quran sebagai obat. Iya. Nah, sementara ini pernah juga kita ketika demam nih, kita itu langsung mengarah ke misalnya ke klinik atau apa. Nggak apa-apa. Itu termasuk berobat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menganjurkan kita untuk berobat dengan dua hal. Obat yang masuk akal dan obat yang bersifat tidak masuk akal. Iya. Kalau bahasa orang sini mistik. Masuk akal itu apa saja? Madu, obat dokter juga termasuk masuk akal. Kan kalau diteliti ada kandungan obatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berobat dengan Quran itu dengan dibaca. Dan kedua-duanya dianjurkan oleh syariat. Benar, sudah benar itu. Kalau kita meminta rupiah gitu, sebagai backup gitu. Maksudnya apa? Lebih baik langsung dulu ke perkara yang masuk akal dulu. Kalau perkara yang masuk akal tidak ada penyakitnya seperti di rongsen atau yang lainnya, baru kita ruqyah. Jangan dulu minta ruqyah. Jangan minta ruqyah. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Salah satu syarat kita mendapatkan surga tanpa hisab dan hasil tidak minta ruqyah. Iya. Ini apa termasuk? Iya, tidak minta diruqyah. Beda dengan diruqyah dan meminta ruqyah. Ada orang sakit, teman antum. Ustaz tolong ruqyah teman anak. Antum mintakan bukan dia. Dimintakan orang lain. Atau si ustadznya minta diri untuk meruqyah. Saya akan ruqyah antum. Itu beda ceritanya dengan antum yang minta ruqyah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena disebabkan penyakit ain atau karena penyakit kesengat. Itu kabar. Tetapi orang yang kuat tawakalnya kepada Allah sampai ruqyah yang boleh pun tidak dia minta. Maksud di situ bukan berarti dia tidak masuk surga, tapi tidak dapat tiket VIP. Itu yang dikhawatirkan. VIP yang tinggi, ya kelas mungkin prestis lah kalau bahasa kita. Kan di sana ada kelas prestis, ada kelas gold, ada premium, platinum. Itu mungkin itu yang dia. Kemudian mengenai minta ruqyah itu juga khilaf para ulama. Ruqyah yang mana yang tidak boleh? Karena ruqyah itu jangan antum artikan baca Quran saja. Orang baca jampi-jampi Pak Dukun itu, ya Pak Dukun yang komat kamit mulutnya baca jampi-jampi itu juga ruqyah. Karena zaman jahiliyah itu ruqyah sudah diketemukan. Sudah ada istilah ruqyah. Seperti dikatakan Dimat al-Azdi sebelum dia masuk Islam. Kata orang-orang Muhammad gila, jangan dekatin. Kata Dimat al-Azdi, kan aku tukang ruqyah. Aku ruqyah aja Muhammad. Gitu. Begitu dia dekat kepada Nabi, Nabi meruqyah dia. Innalhamdulillah nahmadu. Masuk Islam. Gara-gara innalhamdulillah aja masuk Islam. Berarti ruqyah ditemukan nggak di zaman jahiliyah? Gitu. Jadi mungkin itu yang dilarang. Ruqyah yang tidak syar'i. Seperti si apa yang tunjuk-tunjuk kemudian garis dengan tangan. Ada kan orang ruqyah garis-garis dengan tangan itu. Itu ruqyah bid'iyah. Bid'ah. Orang ruqyah itu baca kok. Baca bukan ngobrol sama jin. Kecuali ada maslahat kalau kita ngobrol. Di mana bukhulnya? Gitu. Oh bukhulnya itu di kantong suami saya. Dia yang simpan. Ini jin mau menceraikan suami istri. Jangan percaya. Makanya jangan terlalu banyak bid'ah yang ruqyah. So, baca aja terus. Gitu. Tapi kalau minta tidak boleh. Minta ruqyah yang tidak syariah. Adapun ruqyah yang syariah, sebagian ulama bolehkan minta. Namun pendapat yang ini tetap terbantahkan dengan hadis
Yang 73 golongan masuk, yang 70.000 golongan yang masuk surga itu tanpa hisab tanpa adab. Karena awal cerita Sa'id bin Zubair, Abdurrahman bin Husain tidak mungkin minta ruqyah bid'iyah karena dia ahlu sunnah. Maka tegur oleh gurunya Sa'id bin Zubair dengan hadis Ibnu Abbas tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Tapi kalau orang lain yang mintakan tidak masalah. Antum sendiri yang tidak boleh. Ya, tapi tidak boleh di sini bukan haram. Bukan haram. Makruh. Nah, ada lagi. Iya. Kafir di situ karena menggunakan alif lam. Kalau masuk pada kaedah bahasa Quran dan hadis, kafir itu bisa keluar dari Islam itu karena ada alif lamnya. Namun di sana ada kaedah lain dalam memahami kata kafir dan syirik yang menggunakan alif lam. Ingat ya, faulaika humul kafirun, al-kafirun. Ya. Itu secara kaedah bacaan kafir keluar dari Islam. Kecuali ada penafsiran dari para sahabat yang memahaminya bukan kafir keluar dari Islam. Ternyata ada penafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa di situ adalah kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Oleh karena itu para ulama merinci kapan dia kafir keluar dari Islam ketika berhukum dengan selain hukum Allah. Ketika dia katakan hukum Allah sama dengan hukum manusia, kafir. Ketika dia katakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, kafir. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum Allah karena terpaksa, karena keadaan rakyat, maka dia tidak dikafirkan. Atau karena ada subuhat-subuhat yang ada di kepalanya, maka dia tidak dikafirkan. Jelas? Cukup? Udah 8:30. Silakan, ada lagi. Cukup enggak? Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.